Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasri Adi Susan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan operasi penjumlahan untuk pecahan biasa. Jadi untuk pecahan biasa itu kan ada dua jenis, yang biasa dijumlahkan atau dikurangkan. Ada yang penyebutnya sama dan ada yang berbeda ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kita subscribe dulu. Jadi jangan lupa di subscribe. Kalau sudah di subscribe, kita lanjut. Baiklah. Nah, kita mulai pada bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Jadi ini langsung saja kita di contohnya. 1/3 ditambah dengan 4/3. Jadi ini penyebutnya sama-sama 3. Kalau yang penyebutnya sama, itu langsung saja kita jumlahkan pembilangnya ini ya. Jadi langsung saja 1 ditambah 4, kemudian penyebutnya ini tetap 3, sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 4 itu adalah 5, penyebutnya adalah 3. Nah, bagaimana kalau dia pengurangan? Ini sama saja. Jadi 5/3 misalnya dikurang dengan 1/3. Nah, karena penyebutnya sama, maka ini bisa langsung saja pembilangnya ini dikurangkan. Jadi 5 dikurang 1, kemudian penyebutnya tetap 3. Jadi 5 dikurang 1 itu hasilnya adalah 4. Penyebutnya 3. Jadi ini kalau dia punya penyebut sama. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Nah, nih, jadi kita akan menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Contohnya ini, 1/2 ditambah 3/4. Yang ini penyebutnya 2, sedangkan di sini 4. Jadi langkah pertama kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Penyebutnya harus sama dulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Biasanya kita pilih angka yang menjadi kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 4. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 4 itu adalah 4 ya. Jadi kita pilih 4 ya. Artinya 4 ini habis dibagi 2 dan habis juga dibagi 4 ya, sehingga 4 ini merupakan kelipatan terkecilnya dari 2 dan 4. Nah, angka berapa yang harus diisi di sini ya. Jadi kalau di 2 ini mau dijadikan 4 ya. Jadi dia harus dikalikan dengan 2. Jadi untuk mengubah 2 ini menjadi 4 itu harus dikalikan dengan 2. Nah, kalau di sini harus dikali 2, maka di atasnya juga harus dikali 2. Maka 1 kali 2 itu hasilnya adalah 2. Maka di atas ini 2. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini dia sudah 4 memang. Tidak perlu kita ubah. Tetapi bagaimana caranya untuk dia diubah? Tidak perlu ya. Tidak perlu kita ubah ya. Jadi supaya tetap nilainya 4, maka dia di sini harus dikali 1. Itu. Jadi 4 dikali 1 4, maka yang di atas juga, kalau di sini dikali 1, di atasnya juga harus dikali 1. Jadi 3 dikali 1 itu hasilnya adalah 3. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, sudah bisa kita lakukan seperti langkah sebelumnya. Kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya itu langsung saja dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 3 itu sama dengan 5/4. Nah, oke. Kita coba lagi contoh 2.
Misalnya 3/6 dikurang dengan 2/5. Berapa? Nah, langkah pertama tadi itu kita pilih penyebut yang sama. Yang paling tepat kita cari adalah KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecilnya. Jadi yang habis dibagi 6 dan habis dibagi 5. Jadi kalau kita KPK itu sudah pernah kita pelajari di video-video sebelumnya ya. Jadi KPK-nya 6 dengan 5 itu adalah 30. Nah, bagaimana caranya 6 ini mau diubah ke 30? 6 kalau mau diubah ke 30 dia harus dikali dengan 5. Jadi 6 dikali 5 itu 30. Nah, kalau di sininya dia di penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 5. Kalau dia dikalikan 5, maka 3 ini dikali 5 hasilnya adalah 15. Ya. Nah, bagaimana dengan 5 ini? 5 mau dijadikan 30, dia harus dikali 6. Jadi 5 dikali 6 itu 30. Kalau penyebutnya dikali 6, maka pembilangnya yang di atas juga ini harus dikali 6. Jadi kalau 2 dikalikan 6 itu hasilnya di sini adalah 12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Sudah bisa kita perkurangkan pembilangnya. Jadi 15 langsung dikurang 12. 15 dikurang 12 itu sama dengan 3, penyebutnya 30. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 3 ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Jadi paling tepat itu kalau kita bagi dengan FPB, faktor persekutuan terbesar antara 3 dengan 30. Ya. Faktor persekutuan terbesar antara 3 dan 30 itu adalah 3 ya. Jadi kita bagi 3 yang di atas, di bawah juga dibagi 3. Nah, 3 dibagi 3 itu hasilnya adalah 1, sedangkan 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Jadi hasilnya adalah 1/10. Nah, demikianlah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu siapa saja yang membutuhkan. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.